Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Desember. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini ya. Ambil aja dari segi positifnya ya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kami buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini ada word waiting for, heart to heart conversation, dan juga past life relationship ya, hubungan masa lalu. Aku rasa ini banyak zodiak yang terkoneksi dengan orang dari past life-nya ya, dan lagi mengalami fase divine timing, pemisahan di sini ya, untuk kalian dapat belajar satu sama lain. Oke. Queen of Cups, Nine of Swords, Six of Wands, The Hermit. Banyak pertumbuhan ya, mengacu ke pertumbuhan spiritual, pertumbuhan pribadi, menjadi lebih bijaksana ya, pertumbuhan di sini ya, lebih dewasa, bertumbuh secara spiritual, baik secara mental juga ya, mental dewasa. Di sini ada The Devils. Oke, kamu ini dealing dengan seseorang yang banyak takutnya ya. Selain egonya tinggi, di sini dia juga menyimpan ketakutan ya. Mungkin kamu dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo. Tapi ini bisa jadi hanya zodiak saja ya, nggak jadi patokan lah istilahnya zodiaknya begitu. Ya, di sini dengan adanya word waiting for, heart to heart conversation, past life, ini tuh orang ini ya, seseorang yang dealing dengan kamu ini memang aku ngerasa saat ini mungkin lagi sedang tidak ada kontak dengan kamu ya, gak ada komunikasi karena ada fase divine timing di sini. Semesta itu memang memisahkan kamu dengan dia ya, dan mungkin kamu akan dipertemukan lagi di saat kalian udah sama-sama siap, sama-sama bertumbuh gitu. Orang ini layak kamu tunggu ya, orang ini layak untuk kamu nanti gitu. Biasanya word waiting for ini mengacu ke pertumbuhan pribadi ya, atau spiritual seperti yang bilang tadi, memperbaiki diri gitu ya, upgrade diri gitu ya. Dan ada perasaan yang mungkin sulit untuk dijelaskan ya, yang kamu rasakan. Walaupun berpisah, kenapa kok masih kepikiran dia, keinget dia gitu ya. Ya, padahal ingin move on tapi kayak nggak bisa gitu ya, atau sulit gitu ya, karena di sini tujuan pemisahan kamu ini sebenarnya bukan untuk move on gitu, bukan untuk melupakan dia, bukan ya, tapi untuk kalian ini belajar gitu, apa yang salah dengan diri kalian gitu. Terutama di sini juga salah satunya adalah belajar untuk berserah, memaafkan, melepaskan gitu ya, tidak melekat ya, karena di sini ada The Devil. The Devil ini ada kemelekatan gitu loh. Kemelekatan maksudnya kemelekatan ya, mungkin melekat sama pasangan, kamu terlalu melekat sama dia, terlalu touch dengan dia ya, sehingga biasanya orang kalau terlalu melekat ini juga ada keinginan untuk mengontrol atau mengendalikan gitu loh ya, harus mengikuti, kalau nggak mengikuti bilang nggak cinta, nggak sayang gitu loh ya. Jadi ada love yourself first ya, belajar tentang self love di sini, tidak melekat di sini gitu ya, belajar mencintai diri sendiri ya. Koneksi kamu dengan dia ini untuk apa, juga untuk ini ya, untuk self love gitu loh. Untuk kamu itu bisa belajar lebih self love gitu, dia juga sama gitu, mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri, tidak bergantung, tidak melekat gitu ya. Devil ini ada kemelekatan, addiction gitu ya,
baik mungkin addiction dengan pasangan, bergantung terhadap pasangan, ataupun hal-hal lain gitu ya. Addiction dengan hal-hal lain gitu ya, perilaku, tindakan, sikap apapun itu di sini. Yang jelas ada satu kemelekatan ya. Ini devil ini juga kebiasaan negatif, kebiasaan buruk, nah istilahnya seperti itu, yang tidak sehat intinya gitu, yang mempengaruhi hubungan gitu, hubungan yang nggak sehat gitu. Oke. Jadi di sini ada pemisahan. Nah, selama kalian diem ini, heart to heart ini sebenarnya kalian ini butuh gitu ya untuk berbicara dari hati ke hati. Hanya saja seperti yang bilang tadi, kamu ini mungkin dealing dengan seseorang yang sangat tertutup ya. Orang yang sangat tertutup, insecure, banyak takutnya. Di satu sisi dia juga ego, gengsi, di satu sisi juga ada rasa takut di sini gitu. Ya. Seperti itu. Makanya walaupun seseorang ini sangat mencintai kamu ya, dengan adanya Queen of Cup ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, dan saat ini lagi sedang mikirin kamu ya, stres, overthinking gitu ya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di sini ya selain dia diam gitu. Oke, tapi dia sering overthinking di sini ya. Seek of one, gengsi untuk bergerak ke arah kamu ya. Di satu sisi lain, Seek of One ini menandakan seseorang ini sering stalking kamu, diam-diam dari sosial medianya kamu, dia memperhatiin kamu dari jauh gitu ya. Kalau nggak dari sosial media ya mungkin dari hal lain ya. Hal lainnya maksudnya gini, ketika dia ketemu sama kamu mungkin dia pasang muka dingin ya, ataupun kayak pura-pura nggak lihat kamu bisa. Tapi ketika kamu udah jauh mungkin dia baru lihat kamu gitu, ingin ngomong sama kamu, menyapa kamu, tapi dia tahan gitu ya. Gengsi di satu sisi, takut kayak penolakan ya, ataupun kamunya mungkin udah nggak mau respon atau respect sama dia, atau nggak mau lagi sama dia gitu ya, seperti itu. Cuman di sini aku ngerasa sih kamu ini agak berjauhan kok ya sama dia, bukan sering ketemu sih, enggak ya. Mungkin kalian berjauhan dan dia mungkin diam-diam kayak liatin sosial medianya kamu, seperti itu ya. The Hermit, dia coba cari tahu kamu di sini ya. Kalau mungkin nggak dari sosial media ya, mungkin juga dari circle kamu ya, temennya dia juga temennya kamu. Cuman orang ini orang yang sangat tertutup ya, gengsinya tinggi, egonya tinggi. Jadi aku rasa mungkin dia cuman diam-diam doang ya cari tahu kamu, bukan melalui temen-temennya kamu gitu, tapi mungkin melalui sosial media dia cari-cari, scroll gitu ya, seperti itu. Kamu sekarang tuh gimana, seperti apa ya, apa kamu mungkin udah bahagia atau gimana gitu ya, seperti itu. Dia banyak merenung di sini, banyak refleksi diri. Dan The High Priestess ya, aku rasa ada beberapa ini hubungannya agak menggantung ya, nggak jelas gitu ya, masih belum jelas, belum ada kejelasan. Nah, karena seperti yang bilang tadi juga, saat ini tuh kayak kalian memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu loh ya. Ada heart to heart conversation yang dimana aku rasa kalian ini butuh bicara, yang dimana apakah hubungan ini masih ada atau enggak gitu loh. Karena di sini masih hitam putih gitu, kayak apa, abu-abu gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham yang gue sampaikannya. Jadi di antara putus nggak putus itu bikin bingung gitu loh ya. Makanya kamu juga di sini mungkin stres gitu ya. Kamu ini sebenarnya udah berpisah dengan dia atau belum gitu ya. Kalau udah berpisah tapi belum ada kata putus gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi kalaupun masih berhubungan dengan dia, jadi pasangannya, jadi pacarnya, tapi kalian nggak sama, nggak ngomong, nggak komunikasi, nggak ketemu gitu. Makanya di sini ada kebingungan gitu, stres sendiri. Makanya butuh di sini untuk heart to heart conversation. Kalian butuh pembicaraan di sini ya, dari hati ke hati gitu. Oke, aku lihat dia ini sangat sensitif ya orangnya. Mungkin dia juga di satu sisi orangnya agak sedikit pemalu ya untuk beberapa orang, tapi untuk beberapa orang ada juga sisi gengsinya yang cukup tinggi ya, egonya juga cukup tinggi gitu. Oke. Namun di sini dia mencoba ya, aku lihat ya, dengan adanya Hermit ini dan The High Priestess ini,
dia kayak orang yang mencoba untuk masuk gitu ya ke dalam diri gitu, untuk mencari tahu apa sih yang seharusnya dia lakukan gitu loh. Kayak dia diam-diam tuh kayak mempelajari sesuatu gitu loh. Ya, mungkin ada beberapa di sini yang dia juga coba untuk melihat kabar dari ini ya, tarot gitu ya, kayak seperti itu ya, ada kaitannya dengan hal-hal magic gitu ya, tarot ya, atau kayak tarot gitu ya, atau mungkin kalau nggak gitu ya mungkin dia sendiri bisa ya, orang ini mungkin dia punya ini kepekaan juga ya, yang dimana dia bisa membaca situasi, bisa juga seperti itu ya, membaca situasi lah. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang bisa di sini ya, gitu. Cuman walaupun ada beberapa yang bisa pun, kalau dia terlalu stres di sini, terlalu overthinking pun, dia nggak bisa untuk benar-benar bisa ngelihat ya, atau kayak merasakan, karena di sini yang diandalkan adalah intuisi dia gitu, ya. Tapi orang ini banyak ininya kok ya, banyak refleksi dirinya ya, banyak kontemplasinya gitu, banyak terbuka kesadarannya gitu. Mungkin dia juga belajar tentang spiritual gitu ya, karena koneksi kamu dengan dia ini memang ngarahnya ke situ gitu ya, untuk lebih belajar self love gitu ya, menaikkan kesadaran ya. Orang yang dipertemukan dengan past life itu biasanya agak sedikit berat gitu, apalagi di sini ada the devil, energi devil gitu. Ini ada kemelekatan ya, jadi harus belajar untuk melepaskan hal-hal yang melekat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kalau dianya orangnya dulunya ya istilahnya dulunya cenderung tertutup, gak bisa terbuka ya, banyak rahasianya, atau dia simpan sendiri. Nah ini juga dia akan belajar untuk lebih bisa mengungkapkan di sini apa yang dia rasakan gitu. Gak jadi orang yang insecure, selalu takut, atau kayak merasa apa ya, dia kayak merasa sendiri gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan dia punya sesuatu gitu ya yang ingin dia sampaikan ke kamu, yang seharusnya dia sampaikan, itu belum coba, itu kayak pikirannya udah negatif dulu gitu loh. Nanti jangan-jangan dia begini, nanti jangan-jangan begini gitu ya. Kalau nggak gitu takut dinilai kamu begini-begini. Nah istilahnya tuh gitu ya. Jadi belum mencoba, belum ngomong, dianya udah kerasa dulu, sensitif dulu. Nah ini agak susah orang seperti ini. Itu padahal pikirannya dia, pikiran negatifnya dia gitu. Belum tentu sebenarnya kalau dia meluahkan itu bakal dinilai negatif atau gimana gitu, belum tentu sebenarnya gitu. Hanya saja orang ini memang tipe orang yang agak sedikit ini ya, susah gitu kalau di dalam hal itu ya, mungkin mengungkapkan gitu. Makanya dia banyak menyembunyikan sesuatu ya, banyak rahasia, banyak menyembunyikan sesuatu, tertutup gitu ya. Mungkin juga dari pengalaman hidupnya ya yang menjadikan dia seperti itu. Tapi di sini dengan kamu atau melalui koneksi kamu dengan dia ini, dia banyak belajar gitu. Bahkan di sini mungkin dia akan belajar untuk mendengarkan kata hati atau mengungkapkan gitu loh ya, dengan cara yang lebih baik gitu ya. Karena Queen of Cup ini lebih dewasa gitu loh, mengungkapkan perasaan dengan lebih bagus gitu ya, lebih baik gitu, lebih terarah atau kayak teratur gitu, atau kayak lebih berani gitu ya, seperti itu. Yang intinya tuh kayak apa ya, dewasa. Karena ini queen ya, queen itu kan seorang perempuan ya, kayak feminin gitu ya, kemudian juga umurnya tuh dewasa ya, jadi kayak
lebih seperti keibuan gitu ya, atau lebih seperti bener-bener wanita gitu loh, wanita feminin kalau seorang wanita ya. Tapi kalau laki-laki ya lebih apa ya, lebih bisa mengikuti apa yang dia rasakan gitu loh ya. Kalau ingin mengungkapkan perasaannya ya dia lebih jujur gitu, lebih tulus gitu loh dalam pengungkapannya gitu ya, tidak ditahan-tahan atau tidak dibuat-buat, istilahnya tuh kayak gitu, ngalir gitu loh sesuai apa yang dia rasakan. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Oke, jadi kamu dengan dia ini memang saat ini diminta untuk belajar lebih self love juga ya. Fokus kamu saat ini adalah ke diri kamu sendiri ya. Untuk ini biarkan waktu yang akan menjawabnya. Tapi aku rasa memang kamu dengan dia ini akan ada momen dimana heart to heart gitu ya. Cuman dianya belum siap ya. Kalau kamu tanya apakah aku harus menghubungi dia dulu, aku rasa jangan, karena what waiting for ya. Kamu harus sabar di sini untuk menunggu orang ini. Kalau kamu memang benar-benar hubungan kamu masih abu-abu ya, gitu, masih menggantung gitu, nggak jelas gitu. Orang ini pak layak untuk kamu tunggu gitu. Karena saat ini dia lagi banyak refleksi diri gitu ya, banyak kontemplasi gitu ya, seperti itu. Dia akan berubah jadi orang yang jauh lebih baik di sini ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.